Terima kasih Anda kembali bersama kami dan kami tengah membahas bagaimana peran Paskibraka bisa membentuk sikap bela negara di antara generasi muda bersama Pak Erwan dari Kepala Bidang Bakes Bangpol, begitu ya. Pak Erwan, tadi kami sempat menyinggung bagaimana polemik yang sempat ramai di kalangan masyarakat ini terkait dengan larangan hijab pada Paskibraka wanita yang memang sehari-hari sudah menggunakan hijab begitu. Nah, di Jember sendiri bagaimana waktu itu menanggapi? Sebetulnya tidak ada ketentuan ya, Paskibraka itu harus pakai hijab atau tidak. Oleh karena itu di Kabupaten Jember mereka yang berhijab ya silakan berhijab, yang tidak ya tidak. Kebetulan untuk yang tahun ini ada yang dari non-Muslim, ada yang dari Hindu, ada yang dari Kristen juga. Kita beri kebebasan mereka. Ada satu juga yang Muslim tapi tidak berhijab. Jadi dari 73 peserta kemarin itu kalau kita lihat 3 tidak berhijab. Yang satu Muslim, yang satu Hindu, yang satu dari Kristen. Dan yang satu itu bukan karena paksaan dari lembaga, tapi juga keinginan ya, kemauan mereka pribadi begitu. Pak Erwan, ini berkaitan dengan Bakes Bangpol sendiri, terbagi dalam beberapa bidang begitu ya, termasuk bidang Pak Erwan sendiri. Nah ini apa program-program yang signifikan dilaksanakan oleh Bakes Bangpol Jember? Program yang signifikan yang dilaksanakan oleh Bakes Bangpol, kita punya program unggulan yaitu Jember Pluralitas Hub. Ya. Nah, di situ Bakes Bangpol ini kan membawai beberapa elemen antara lain forum pembauran kebangsaan. Itu di situ di Jember tercatat yang masuk di forum pembauran kebangsaan itu ada 16 etnis yang ada di Kabupaten Jember. Selain itu ada juga FKIB. Ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kita juga ada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Nah, forum-forum ini maupun lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, kalau kita ada info-info aktual, ya, info aktual yang kekinian yang ada di masyarakat, baik itu di lokal maupun nasional, Bakes Bang mewadahi dalam bentuk ini Jember Pluralitas Hub itu. Nah, di situ kita menentukan tema ya, terus kita juga mengundang instansi-instansi mana yang ada hubungannya dengan tema aktual itu. Jadi status Bakes Bang itu memberi wadah. Nah, nanti dari kesimpulan hasil dari Jember Pluralitas Hub itu ditindaklanjuti oleh instansi-instansi yang kita undang gitu. Ya, seperti kemarin tentang kegiatan kenakalan remaja kebetulan sehingga yang diundang itu adalah guru-guru SMP, PKN maupun guru BK. Karena kenakalan remaja maka yang diundang pun Dinas Pendidikan, DP3 AKB gitu ya, Bapeda ya. Sehingga kita memberikan wadah untuk itu. Ini program unggulan kami. Baik, jadi pluralisme ya Pak ya, keberagaman kita mulai dari suku, ras, budaya, agama yang diwadahi begitu. Nah di Jember sendiri ada yang terkenal Kampung Pancasila kalau nggak salah ya Pak ya. Itu bagaimana Bakes Bangpol menanganinya atau mengawasi? Ya, selama tidak ada konflik ya, kita hanya memantau saja. Baru ketika sudah ada masalah di situ, kita kan juga punya itu tadi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat itu. Jadi disitulah perannya. Jadi tergantung kondisi dan situasinya masing-masing. Syukur alhamdulillah di Jember ini menjadi percontohan ya Pak ya, menjadi percontohan. Kampung Pancasila itu. Nah kalau misalkan program untuk membangkitkan nasionalisme, utamanya di kalangan generasi muda, salah satunya Paskibraka tadi. Selain itu follow up-nya apa Pak setelah mereka bertugas sebagai anggota Paskibraka? Kemudian follow up setelah mereka selesai, apa saja? Ini mungkin perlu diketahui oleh masyarakat umum ya bahwa Paskibra itu masa tugasnya 1 tahun. Jadi mereka ketika direkrut bulan Maret berbentuk SK ya 75 orang itu tertulis calon pasukan pengibar bendera pusaka. Baru setelah melalui diklat 3 hari, pembelajaran aktif 1 hari, terus pembelajaran selama 15 hari itu rutin latihan PBB, ada yang namanya pengukuhan yang dilaksanakan di Aula PBB. Nah sejak pengukuhan itulah mereka disebut pasukan pengibar bendera pusaka. Tanggal 15 Agustus. Nah, tugas pertamanya adalah pada saat 17 Agustus sebagai pengibar bendera dan berakhir nanti 1 Juni 2025 pada saat upacara kelahiran Pancasila. Nah, setelah itu mereka akan diwadahi menjadi Purna Paskibraka Duta Pancasila. Jadi kalau dulu namanya PPI, ya
Purna Paskibra Pancasila. Sekarang Purna Paskibra Duta Pancasila. Baik. Sertifikatnya juga dari BPIB Pusat. Langsung dari BPIB untuk sertifikatnya ya Pak ya? Jadi mereka punya wadah. Dan mereka sudah solid ini anak-anak Paskibraka itu. Setiap ada latihan gabungan, ada pralatihan maupun latihan yang sudah dilatih oleh para instruktur, mereka siap membantu 24 jam. Saya salut mereka. Terlibat atau tergabung dalam Paskibraka ini, satu menambah relasi, kedua pengalaman dan bekal begitu ya Pak ya. Dan juga kesempatan karir yang lebih besar, utamanya jika mereka yang ingin melanjutkan di akademi kepolisian, akademi militer begitu. Bagas Bampol, apa ada peran dalam mengarahkan mereka untuk bagaimana karir selanjutnya? Ya, untuk karir selanjutnya dari anak-anak Paskibraka itu, ya, karena setelah itu mereka kembali ke sekolah, tentu saja mereka berkomunikasi dengan guru BK-nya masing-masing ya. Tapi kalau kami lihat secara sepintas, mereka memang anak-anak banyak yang ingin melanjutkan ke kepolisian maupun TNI. Ya, dan tentunya, itu sudah ada contohnya karena instruktur-instruktur kita, instruktur Paskibraka itu dari beberapa instansi Pak, dari Kodim, 2, dari Secaba 2, dari Satpol PP 1, dari Polres 1, dan dari Purna Paskibra 3 orang. Jadi ada 11 orang dari beberapa instansi itu. Baik, jadi semua terlibat dalam untuk persiapan Paskibraka ya. Dan tentunya relasi ini bisa berkaitan dengan institusi yang tadi terlibat begitu. Nah, Bagas Bampol, Pak Erwan, untuk bisa menanamkan lebih kesadaran berpancasila begitu. Kepada masyarakat umum, generasi muda, apalagi di era digital seperti ini, apa langkah signifikan yang diambil? Kita mempunyai beberapa program selain FPH tadi ya, FPH tadi. Kita juga ada program Kader Bela Negara. Seperti apa Kader itu? Bela Negara. Kita camp mereka selama 3 hari di Secaba, ya anak-anak SMA ya, SMA. Selama 3 hari kita beri wawasan kebangsaan, juga tentang Pancasila, sejarah bangsa, kewaspadaan dini, narkoba, kenakalan remaja, selain outbound. Kita juga ada kemah kebangsaan, tiga angkatan ya, yang insya Allah akan diadakan di Papuma, di mana ini, Seger Nusantara, insya Allah juga di Botani. Baik. Kita juga ada kegiatan, apa itu? Hari Bela Negara nanti bulan November. Kita juga ada untuk mengingatkan kembali semangat 45, ada pencanangan, kita ikut program pemerintah pusat pencanangan 10 juta bendera. Ya, Jember ikut terlibat itu. Kemarin kita pada saat GFC, kita bagi-bagi bendera kepada penonton. Ya, terus seperti kita ketahui pada saat upacara hari ulang tahun ke-79 di Jember Sport Garden kemarin, kita memecahkan rekor muri untuk peserta terbanyak ya Pak? Peserta penonton upacara hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia dengan membawa bendera dan ikat kepala menggunakan merah putih. Baik, 20.000 ya Pak? Iya. Rekor, dan ini pertama kali dilaksanakan di Stadion CSG. Betul. Tidak ada kendala yang berarti Pak ketika upacara kemarin? Alhamdulillah lancar. Mungkin pemirsa bisa lihat di televisi, tidak ada gangguan apapun. Baik. Iya. Dan Pak Erwan, ini berkaitan dengan peran Bagas Bampol lagi, berkaitan dengan jelang pilkada di Jember. Nah, bagaimana yang dilakukan ataupun pengawasan persiapan yang dilakukan? Tapi kita akan bahas usai jeda di segmen berikutnya. Dan saudara, tetaplah bersama kami, Sapa Jember kembali usai jeda.